17 pemain Abroad dipanggil Shin Tae-yong untuk laga timnas Indonesia versus Irak dan Filipina. Sebanyak 17 pemain Abroad dipanggil Shin Tae-yong untuk laga timnas Indonesia versus Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabarnya pada 27 Mei 2024, pemusatan latihan timnas Indonesia digelar sebagai persiapan melawan Irak, 6 Juni 2024, dan Filipina, 11 Juni 2024, di dua laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Demi mendapatkan hasil maksimal sekaligus mengunci tempat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Shin Tae-yong diyakini bakal memanggil seluruh pemain terbaiknya. Pelatih 53 tahun ini berpotensi memanggil 17 pemain Abroad sekaligus, atau paling banyak sepanjang sejarah berdirinya timnas Indonesia. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud? Berikut 17 pemain Abroad yang dipanggil Shin Tae-yong untuk laga timnas Indonesia versus Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 17 Rafael Struijk, ADO Den Haag. Rafael Struijk merupakan penyerang terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini. Meski tak selalu mencetak gol, cara Rafael Struijk membuka ruang kerap memudahkan sang rekan setim untuk membobol gawang lawan. Status kapten timnas Indonesia masih dipegang Asnawi Mangkualam hingga kini. Sulit menggeser Asnawi Mangkualam dari posisi fullback atau wingback kanan timnas Indonesia. Setelah absen di dua laga kontra Vietnam, waktu yang tepat bagi Jordi Amat kembali memperkuat timnas Indonesia. Namun, tak mudah bagi Jordi Amat menembus starting 11 di lini pertahanan timnas Indonesia mengingat keberadaan Jai Itzes, Rizky Ridho, Elkan Bagot hingga Justin Hubner. 14 Pratama Arhan, Suwon FC. Meski persaingan di posisi fullback kiri cukup padat, sulit mencoret Pratama Arhan dari skuad timnas Indonesia. Lemparan ke dalam Pratama Arhan masih kerap diandalkan Shin Tae-yong, terlebih ketika dua menara skuad Garuda dapat diturunkan, yakni Jai Itzes dan Elkan Bagot. 13 Justin Hubner, Cerezo Osaka. Bisa dibilang salah satu bek terbaik yang dimiliki timnas Indonesia saat ini. Justin Hubner bahkan sanggup menjadi pemain reguler di Liga 1 Jepang, sesuatu yang tak dapat dilakukan pesepak bola Indonesia lain yang pernah berkarier di Jepang. 12 Martin Paes, FC Dallas. Martin Paes sudah memegang paspor Indonesia, namun keabsahannya untuk memperkuat timnas Indonesia masih harus dibuktikan di Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS. Tentu harapannya, penjaga gawang FC Dallas ini dapat diturunkan di laga krusial kontra Irak dan Filipina. 11 Jai Itzes, Venezia FC. Jai Itzes sedang ganas-ganasnya bersama Venezia FC. Dalam 3 laga terakhir bersama klub Serie B tersebut, Jai Itzes mengoleksi 3 gol. Bisa dibilang aset terbesar yang dimiliki sepak bola Indonesia saat ini. Marcelino Ferdinand wajib gabung klub yang dapat mematangkan potensinya terbaiknya. 9 Shine Patinama Kaseupan. Harapannya motivasi Shine Patinama tidak menurun, sekalipun sang klub baru saja terdegradasi ke Liga 2 Belgia. Justru sebaliknya, memperkuat timnas Indonesia merupakan momentum Shine Patinama bangkit, mengingat persaingan sengit di posisi kiri pertahanan skuad Garuda sangatlah ketat. Sandy Walsh terus berjuang menjadi pemain andalan timnas Indonesia. Ia dapat diperankan di posisi 3 posisi, yakni bek tengah, fullback kanan maupun gelandang sentral. Masih berusia 18 tahun, Jens Raven diharapkan dapat tumbuh menjadi penyerang mematikan. Saat ini, Jens Raven sedang menjalani proses naturalisasi sebagai warga negara Indonesia, WNI. Pemain keturunan Grade A segera memperkuat timnas Indonesia. Kelvin Verdong dapat diandalkan di beberapa posisi mulai dari fullback kiri, bek tengah hingga gelandang. Setelah tampil gemilang di laga debut kontra Vietnam, Ragnar praktis berupaya menunjukkan performa yang lebih baik kontra Irak dan Filipina. 4 Tom Haye, SC Heerenveen. Otak serangan timnas Indonesia.
Visi permainan yang dimiliki Tom Haye merupakan yang terbaik dimiliki pesepak bola Indonesia saat ini. Kemampuan bermain di banyak posisi menjadi kelebihan yang dimiliki Nathan Choi. Ia dapat diperankan sebagai bek tengah, fullback kiri hingga gelandang. 2. Ivar Jenner, Jong Utrecht. Duet Ivar Jenner dan Tom Haye sangat dinantikan pencinta sepak bola Indonesia. Ivar Jenner bakal berperan sebagai pelindung Tom Haye di lini tengah timnas Indonesia. Nama terakhir ada Elkan Bagot. Dalam pola 3-4-3, Elkan Bagot dapat membentuk kolaborasi bersama Rizky Ridho dan Jai Idzes, atau Jai Idzes dan Jordi Amat di lini pertahanan skuad Garuda. Timnas Indonesia gelar uji coba jelang versus Irak dan Filipina, lawan Malaysia. Timnas Indonesia menggelar uji coba jelang versus Irak dan Filipina pada lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal itu diungkapkan langsung Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji. Skuad Garuda dijadwalkan lebih dulu menghadapi Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni 2024 mendatang. Dua pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta. Sumarji menyampaikan, Timnas Indonesia akan berkumpul untuk memulai pemusatan latihan, TC, pada akhir bulan ini tepatnya 27 Mei 2024. Dia juga mengungkapkan PSSI memiliki wacana untuk menggelar laga uji coba pada tanggal 2 Juni sebagai persiapan skuad Garuda melawan Irak dan Filipina. Pertandingan pertama itu, lawan Irak, tanggal 6. Tapi sebelum tanggal 6 itu sempat ada diskusi PSSI juga akan menyiapkan uji coba kalau jadi, kata Sumarji, Minggu, 12 Mei 2024. Karena kan juga waktunya cukup mepet. Kalau jadi, uji coba itu akan dilakukan tanggal 2 Juni, terangnya. Namun, Sumarji masih belum mengungkap siapa yang akan menjadi lawan uji coba Timnas Indonesia. Sebab, PSSI masih mencari negara mana yang sekiranya bisa didatangkan ke Indonesia. Kita juga lagi pikirkan lawan mana yang kira-kira bisa datang ke sini, Indonesia. Setelah itu baru kita tanggal 6 lawan Irak dan 11 melawan Filipina, tutur Sumarji. Santer kabar Malaysia akan menjalani laga uji coba melawan Timnas Indonesia. Bukan tidak mungkin kalau tim berjuluk Harimau Malaya itu yang nantinya akan menjadi lawan skuad Garuda. Apalagi, mereka merupakan negara tetangga sehingga cukup mudah untuk melakukan perjalanan ke tanah air. Laga kontra Irak dan Filipina merupakan laga penting bagi Timnas Indonesia untuk menentukan nasib melangkah ke putaran selanjutnya. Skuad Garuda punya peluang cukup besar karena hanya butuh satu kemenangan untuk mengunci tiket ke putaran selanjutnya, sekaligus otomatis lolos ke Piala Asia 2027. Skuad Garuda saat ini duduk di posisi 2 grup F dengan koleksi 7 angka. Pasukan Shin Taeyong itu unggul 4 angka atas Vietnam yang duduk di urutan 3, dan terpaut 5 angka dari Irak yang sudah memastikan diri lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.